warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, Raden Sambang akan membahas tentang kisah cinta Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul dalam peperangan melawan Prabu Siliwangi. Pertarungan antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi menjadi salah satu peristiwa legendaris dalam sejarah Jawa Barat. Kedua tokoh besar ini dikenal memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Sunan Kalijaga adalah sosok yang tergabung dalam kelompok Wali Songo. Perannya sangat signifikan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga merupakan seorang tokoh Wali Songo yang hidup di masa Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Sementara Prabu Siliwangi atau juga disebut Sri Paduka Maharaja adalah tokoh yang digambarkan sebagai raja di kerajaan Sunda Pajajaran, bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di tanah Sunda. Pertempuran antara Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi dilandasi karena alasan penyebaran agama Islam. Sebenarnya Sunan Gunung Jati ingin secara baik-baik mengajak Prabu Siliwangi agar masuk Islam, namun ternyata hal tersebut tidak bisa berjalan mulus. Terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, hingga akhirnya terjadilah pertempuran. Sang Prabu yang dikenal sakti dan ahli strategi perang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kesaktian Prabu Siliwangi memang sangat sulit untuk mencari lawan tandingnya. Prabu Siliwangi mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Sunan Gunung Jati yang memiliki misi untuk mengislamkan Prabu Siliwangi tidak turun langsung dalam pertempuran tersebut. Sunan Gunung Jati memerintahkan Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, dan Dimas Roro Kencono Wungu yang ditugaskan Keraton Cirebon untuk memimpin pertempuran melawan Prabu Siliwangi. Dalam pertempuran ini, kesaktian para kesatria Cirebon diuji. Meskipun mereka memiliki karomah dan kesaktian yang luar biasa, namun Prabu Siliwangi tetap menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Pasukan dari Kesultanan Cirebon akhirnya mampu dipukul mundur oleh kekuatan Prabu Siliwangi yang luar biasa. Dengan kesaktian dan strategi perang yang dimiliki Prabu Siliwangi, dengan mudahnya pasukan dari Cirebon harus pulang dengan kekalahan. Walaupun pertempuran tersebut berakhir dengan mundurnya rombongan pasukan Cirebon, namun Sunan Gunung Jati tetap berupaya menaklukkan Prabu Siliwangi. Beliau akhirnya munajat untuk mendapatkan petunjuk ilahi. Sampai kemudian Sunan Gunung Jati menugaskan Sunan Kalijaga untuk memimpin pasukan penyerangan kembali ke kerajaan Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Sri Paduka Maharaja mampu mempertahankan tahtanya, sementara pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga harus mundur perlahan. Tak mau menyerah begitu saja, akhirnya Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati bermunajat untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Dengan karomah yang dimiliki, Sunan Gunung Jati akhirnya mendapatkan petunjuk bagaimana menaklukkan dan mengalahkan Prabu Siliwangi. Dalam munajatnya, beliau harus menggunakan sebuah pusaka yang digabung dengan benda lain untuk bisa menandingi Prabu Siliwangi.
Ternyata pusaka tersebut adalah tombak Kareraksa, tombak sakti milik penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Akhirnya Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk segera bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan berusaha meminjam tombak Kareraksa yang sudah tersohor kesaktian dan kemampuannya. Alkisah kedatangan Sunan Kalijaga ke istana Nyi Roro Kidul tersebut adalah menjadi awal kisah cinta sang Ratu itu sendiri bersama dengan Sunan Kalijaga. Melihat kegagahan dan ketampanan Sunan Kalijaga tersebut membuat sang ratu dimabuk asmara. Nyi Roro Kidul akhirnya memutar otaknya agar bisa dipersunting oleh Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul menolak meminjamkan tombak pusaka sakti miliknya kepada Sunan Kalijaga dengan alasan karena Nyi Roro Kidul tidak yakin kalau Sunan Kalijaga benar-benar diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusakanya. Karena ketidakpercayaannya Nyi Roro Kidul kepada Sunan Kalijaga, sedangkan misi tersebut harus berhasil, maka untuk membuktikan bahwa Sunan Kalijaga adalah merupakan utusan dari Sunan Gunung Jati, akhirnya Sunan Kalijaga mengajak Nyi Roro Kidul untuk pergi bersamanya menemui Sunan Gunung Jati. Sesampainya di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu karena dalam benaknya Sunan Gunung Jati pasti tahu apa yang ada dalam pikirannya. Namun dengan kearifan dan tutur kata yang santun, Sunan Gunung Jati pun segera menjelaskan maksudnya mengutus muridnya, yaitu Sunan Kalijaga, yang tak lain adalah untuk meminjam tombak pusaka yang bernama tombak Kareraksa. Nyi Roro Kidul pun menjawab bahwa dirinya memohon maaf kepada Sunan Gunung Jati karena tidak bisa meminjamkan tombak Kareraksa kepada Sunan Kalijaga. Karena tombak pusaka tersebut tidak bisa dipinjamkan kepada sembarang orang, tombak Kareraksa hanya bisa dipinjamkan kepada kerabat yang masih setara atau kepada suaminya. Sedangkan Sunan Kalijaga bukan merupakan salah satu kerabatnya dan juga bukan merupakan suaminya, sehingga Nyi Roro Kidul tidak bisa meminjamkan tombak Kareraksa. Penyampaian Nyi Roro Kidul ini langsung bisa dipahami oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati memberikan penawaran kepada Nyi Roro Kidul. Saat ini, jika Sunan Kalijaga mau menikahimu, apakah Nyi Roro Kidul mau menerima? Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, tombak pusaka Kareraksa itu hanya diberikan kepadamu, wahai Kalijaga. Sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan kepada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Nyi Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu. Ucapan Sunan Gunung Jati memberikan perintah kepada Sunan Kalijaga agar mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru. Sunan Kalijaga bersedia untuk menikahi Nyi Roro Kidul. Namun Nyi Roro Kidul justru tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyi Roro Kidul pun kemudian menguji keseriusan Sunan Kalijaga dalam mencintainya. Jika memang benar-benar Sunan Kalijaga serius dalam mencintainya, maka Nyi Roro Kidul meminta tasbih kecubung bulu
sulung yang didapatkan dari Laut Merah sebagai mas kawinnya. Sunan Kalijaga pun menyanggupi permintaan Nyi Roro Kidul sebagai bukti ketulusan cintanya. Kemudian Sunan Kalijaga bertafakur, bermeditasi, dan bermunajat, meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Dalam semedinya, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsa lembut yang bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggabisa, dan Si Walikat. Sunan Kalijaga bersama 3 makhluk tersebut kemudian pergi ke Laut Merah. Sesampainya di pinggir Laut Merah, mereka langsung disambut oleh pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Jin. Atas izin Ratu Agung Bilqis, Sunan Kalijaga pun diberikan 1 buah Nur Sulaiman yang berwujud peti ukir dari alam hasrat, yang di dalamnya terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah Sunan Kalijaga mendapatkan tasbih tersebut, serta-merta Sunan Kalijaga segera mohon izin pulang untuk segera menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Roro Kidul. Singkat cerita, dengan diiringi 40 orang pengawal dari Kaputren Pakumpati, rombongan Sunan Kalijaga menuju istana Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menyambut kedatangan sang kekasih dengan sangat gembira, mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Dan akhirnya Nyi Roro Kidul menikah dengan Sunan Kalijaga. Sebagaimana janjinya, setelah Sunan Kalijaga menikahinya, maka Nyi Roro Kidul meminjamkan pusaka tombak sakti Karareksa kepada Sunan Kalijaga. Setelah mendapatkan pusaka Karareksa, Sunan Kalijaga segera menyerahkan pusaka tersebut kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Pusaka tombak Karareksa itu oleh Sunan Gunung Jati ditambahi lagi 1 tombak tepat di atasnya, sehingga tombak Karareksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping kini menjadi 9 cabang. Kemudian Sunan Gunung Jati mengganti nama tombak Karareksa dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Singkat cerita, dengan menggunakan pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit, Sunan Kalijaga kembali bertarung melawan Prabu Siliwangi. Pertarungan yang sangat dahsyat antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi, sehingga menghabiskan waktu hingga 7 hari 7 malam. Pertarungan yang sangat seimbang. Namun, akhirnya Sunan Kalijaga mampu mengalahkan Prabu Siliwangi. Kekalahan ini membawa Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam. Hal itu menandai akhir dari perang saudara dan permulaan era baru dalam kerajaan Pajajaran. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pangga Selatan dan masih ada hingga kini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah cinta Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul dalam peperangan melawan Prabu Siliwangi. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.